Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifa Nur Rahma dengan NIM 2102046077 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan mereview buku karya dari Bapak Muhtar Masud yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. Buku ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 1990 dengan jumlah halaman sebanyak 380. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai isi daripada buku yang sebentar lagi ingin kita bahas, mungkin terlebih dahulu saya akan membacakan biografi dari penulis. Nama lengkap penulis, Profesor Dr. M. Muhtar Masud. Beliau merupakan profesor di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan pengalaman mengajar selama 40 tahun. Saat ini beliau merupakan ketua dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP di UGM. Beliau juga mendapat gelar master dan doktor dari Ohio State University program ilmu politik. Beliau memiliki pengalaman penelitian dan mengajar yang sangat luas, di mana sebelumnya beliau merupakan seorang visiting profesor di program Pasca Sarjana Studi Internasional Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan pada September 1999 sampai dengan Agustus tahun 2000, dan di jurusan Studi Internasional di International Christian University Tokyo, Jepang pada tahun 2002 sampai dengan November 2003. Beberapa buku yang beliau tulis, di antaranya yang pertama ada Ekonomi dan Struktur Politik Indonesia tahun 1966 sampai dengan 1971. Yang kedua ada buku tentang Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan. Yang ketiga buku dengan judul Negara, Modal dan Demokrasi. Yang keempat Perbandingan Sistem Politik. Dan yang kelima isu dan aktor politik luar negeri, dan masih banyak lagi sebenarnya buku atau karya-karya beliau yang tidak bisa saya sebutkan semua di sini. Mungkin teman-teman bisa men-searching secara pribadi saja ya. Oke, kita masuk pada gambaran umum tentang buku ini. Buku ini ditujukan untuk para penstudi HI dalam memahami lebih dalam lagi tentang metodologi, di mana penulis mengatakan pada bagian pengantar bahwa karya yang dibuatnya ini sangat diperlukan melihat pandangan terhadap studi hubungan internasional yang kian lama mulai berubah, di mana para pengkaji HI, terkhususnya pengkaji HI modern, cenderung memandang bidang kajiannya itu bukan lagi sebagai kiat atau karya seni, melainkan sebagai bagian dari sains atau sains sosial, dengan artian bahwa fenomena hubungan internasional ini telah memasuki dimensi-dimensi baru yang kemudian perlu ditangani dengan perangkat teoretis dan metodologi yang memadai. Tidak cukup hanya dengan dideskripsi, dieksplanasi, dan dievaluasi sekedar sebagai kiat atas dasar pengetahuan jurnalistik dan teoretisasi konvensional. Nah, oleh karena itu perlu adanya tuntutan bagi mereka yang mempelajari studi HI untuk kemudian menguasai metodologi dengan berbagai bidang disiplin ilmu yang sesuai dengan fenomena HI yang ada. Adapun alasan atau faktor utama yang mendorong penulis untuk kemudian membuat buku ini, yaitu karena buku-buku yang membahas tentang HI, baik karya asli maupun karya terjemahan, itu hampir tidak ada secara khusus membahas tentang metodologi, melainkan hanya bersifat sebagai pengantar saja bagi yang hendak memasuki bidang studi HI. Dan para penulis itu juga jarang membahas tentang bagaimana konsep-konsep itu kemudian dibentuk, bagaimana generalisasi dirumuskan, dan bagaimana membuktikan sebuah teori dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Muhtar Masud, penulis dari buku ini, akhirnya menciptakan karya ini agar para penstudi HI itu setidaknya memiliki kemampuan dasar untuk berteori yang kemudian bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga menganut pendapat bahwasanya para ilmuwan sosial itu harusnya menyadari dan peka terhadap cara mereka melakukan studi dan penelitian, di mana karena ilmuwan sosial itu berbeda dengan ilmuwan pengetahuan alam. Dalam artian ilmuwan sosial itu menghadapi masalah khusus dan sulit. Oleh karena itu, agar bisa melakukan penelitian dengan benar, mereka tuh kemudian harus menyadari metodologi yang mereka terapkan, prosedur yang mereka pakai dalam mendeskripsikan, menjelaskan, serta meramalkan fenomena.
Nah, buku ini dibagi menjadi 2 bagian utama, di mana bagian pertama itu membahas tentang sejarah perkembangan ilmu hubungan internasional mulai dari awal mulanya hingga perkembangannya di abad ke-20 dengan membaginya pada 3 bab, di mana bab pertama itu membahas tentang ilmu hubungan internasional jika dipahami secara epistemologis akan lebih mudah untuk kemudian memahami pemikiran serta dinamika diskusi yang selama ini muncul dengan sudut pandang yang bervariasi, di mana dengan adanya arah yang jelas kita bisa akhirnya dengan mudah menilai atau menerapkan teori dengan mengkolaborasikan bermacam-macam teori yang ada dari berbagai sudut pandang maupun fokus perhatian. Di dalam buku ini juga mengutip perkataan dari Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa awalnya kegiatan keilmuan itu bermula dari penelitian sederhana dengan cara mengumpulkan data secara acak, yang pada tahap ini semua data yang telah terkumpul itu kemudian dianggap penting dan relevan tanpa ada pemilihan maupun klasifikasi. Nah, itu tadi yang dibahas di bab pertama. Di bab kedua itu memuat tentang topik baku, yaitu tentang apa saja yang dipelajari dalam ilmu hubungan internasional. Dan di bab ketiga membahas tentang 5 kemungkinan tingkat analisis dalam studi dan penelitian hubungan internasional. Disebutkan bahwa dalam memilih atau menentukan tingkat analisis yang tepat itu ada hal yang harus dipertimbangkan, yaitu teori serta tujuan analisis, sehingga teori atau konsepsi yang kita miliki mengenai suatu fenomena itu akan kemudian menentukan kita untuk lebih mudah memilih tingkatan bahasa yang akan kita gunakan. Sedangkan tujuan analisis sebagai pertimbangan apakah analisis itu semata-mata untuk memperoleh pengetahuan tentang HI atau untuk membuat atau mendeskripsikan suatu pandangan. Oke, itu tadi kisi-kisi secara singkat tentang pembahasan yang ada di buku ini pada bagian awal. Selanjutnya pada bagian kedua yang membahas tentang berbagai teori dan pendekatan dalam ilmu hubungan internasional, yang dimana dalam pembahasan ini dimulai dengan bab 4 yang membahas 2 model analisis dalam studi hubungan internasional, yaitu tradisionalis dan saintifik. Pendekatan tradisionalis yang merupakan pendekatan yang sering digunakan para peneliti khususnya pada awal perkembangan bidang studi HI. Nah, pendekatan ini menekankan kebenaran praktik agama tersebut untuk dapat melakukan studi dengan metodologi ini. Seorang pelajar itu harus menyediakan waktu yang cukup lama dan memiliki kecerdasan yang istimewa. Di mana hasil dari studi ini kemudian menjadi suatu pemahaman yang tidak sepenuhnya intuitif, tetapi lebih berupa pemberian makna umum pada suatu fakta khusus. Selanjutnya pendekatan saintifik yang merupakan bentuk kritik dari pengetahuan terhadap hubungan internasional yang tidak dapat diperoleh hanya dengan mempelajari asas-asas umum atau pola pengulangan dalam fenomena internasional, di mana tujuan daripada pendekatan saintifik ini yaitu untuk mempelajari pola-pola dan kecenderungan sehingga bisa melakukan ramalan tentang apa yang kemungkinan akan terjadi di masa ke depan dalam hubungan internasional. Berbeda dengan pendekatan tradisional, yang dimana pendekatan tradisional ini mengusulkan metode observasi dari sudut pandang pengalaman praktis dan setuju masa lalu. Nah, kedua pendekatan tadi saling bersaing dalam mempengaruhi jalannya studi dan penelitian tentang HI, meskipun pada akhirnya kedua metodologi ini bisa saling melengkapi dan memberikan manfaat pada hasil studi masing-masing. Oke, setelah tadi di bab keempat menjelaskan tentang bagaimana menetapkan pilihan pada metodologi yang menjanjikan studi yang sistematis, kemudian pada bab berikutnya membahas tentang topik-topik metodologi, di mana menurut tradisi yang berkembang oleh para ilmuwan, diantaranya seperti Abraham Kaplan, Alan Isaac, dan lainnya, yaitu tentang membahas tentang konseptualisasi, penarikan generalisasi, perumusan teori, eksplanasi, pembuatan model, serta prediksi.
Oke, baik, itu tadi penjelasan secara singkat mengenai buku tentang ilmu hubungan internasional, disiplin, dan metodologi. Secara keseluruhan, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Penulis juga menambahkan contoh kasus yang relevan untuk kemudian mempermudah pemahaman dalam membaca. Selain itu juga buku ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang lengkap sehingga memudahkan pembaca untuk kemudian melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, buku ini juga merupakan buku yang sangat bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa dan peminat studi HI, di mana buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang disiplin dan metodologi ilmu hubungan internasional. Namun buku ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu salah satunya pembahasan tentang teori dan pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang masih terlalu umum, serta pembahasan tentang metodologi penelitian ilmu hubungan internasional yang masih terlalu singkat. Mungkin cukup itu pendapat dari saya mengenai buku ini. Untuk teman-teman yang mungkin ingin membaca buku dari Bapak Muchtar Mas'ud, bisa mencari buku beliau di internet karena termasuk mudah untuk mendapatkan buku beliau di internet. Atau mungkin teman-teman yang tidak ingin repot, insya Allah akan saya tambahkan link buku ini di dalam description box. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.